Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kita kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnedi dan kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran yang terakhir dalam triwulan ini, yaitu di pelajaran yang ke-13. Dengan judul pelajaran pada hari Sabat ini adalah kejatuhan fatal, yang diambil dari dalam cerita Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 13 sampai pasal 19 dan di pasal yang ke-24. Juga di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 dan di dalam kitab 1 Tawarik pasal 21, pasal 28 dan pasal 29. Dan juga di dalam komentar Roh Nubuat, buku Alfa dan Omega jilid 2, pasal 72 dan pasal 73. Dan yang menjadi ayat inti kita pada hari Sabat ini diambil dari dalam kitab 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Maka terkejutlah raja dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Teman-teman sekalian, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini adalah menceritakan tentang kisah Daud dan keluarganya. Di sini diawali dengan kisah anak Daud, yaitu yang bernama Absalom bin Daud. Dia mempunyai seorang adik perempuan yang sangat cantik, namanya adalah Tamar. Dan Amnon bin Daud, anak Daud juga, tetapi dari istri yang berbeda, jatuh cinta kepada Tamar. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, teman-teman sekalian, Amnon mempunyai seorang sahabat. Dan katanya kepada Amnon, kata sahabatnya itu, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi?" Yang sahabatnya ini melihat Amnon, setiap pagi Amnon ini selalu merana, atau dengan bahasa sekarangnya adalah galau terus setiap pagi. Ya, dan sahabatnya ini bertanya, "Kenapa kamu kok galau terus setiap pagi?" Kemudian Amnon bercerita bahwa dia menyukai saudara tirinya itu yang bernama Tamar karena dia cantik dan lain sebagainya. Lalu sahabatnya memberikan instruksi kepada Amnon untuk bagaimana caranya mendekati Tamar. Sahabatnya itu berkata, "Amnon, kamu pura-pura saja sakit di tempat tidur, kemudian bilang kepada ayahmu, kepada Raja Daud, bahwa aku mau makan. Kalau Tamar yang datang untuk memberikan makan kepadaku, maka aku akan makan." Kemudian dilakukanlah oleh Amnon apa yang diperintahkan oleh sahabatnya itu. Dia pura-pura sakit dan dia berkata kepada ayahnya, kepada Raja Daud, "Ayah, aku sakit. Aku mau makan kalau Tamar yang memberikan aku makan." Sehingga karena rasa kasihan Daud itu, maka disuruhnyalah anak perempuannya yaitu Tamar untuk datang kepada saudaranya yaitu kepada Amnon dan memberikan Amnon makan. Pada saat Tamar datang kepada Amnon untuk memberikan makan, maka Amnon memegang tangan Tamar. Kemudian Amnon berkata, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi Tamar tidak mau untuk menerima ajakan Amnon. "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku. Kemanakah ku bawa kecemaranku?" Tetapi Amnon tidak mau tahu, Amnon tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Tamar. Sehingga pada saat itu Amnon menarik tangan Tamar, menarik tubuh Tamar, dan mereka melakukan hubungan seksual. Kemudian setelah mereka melakukan hubungan seksual itu, rasa cinta Amnon kepada Tamar itu berubah 180 derajat menjadi rasa
benci. Bahkan rasa benci yang dimiliki oleh Amnon sekarang jauh lebih besar daripada rasa cintanya kepada Tamar pada sebelumnya. Dan singkat cerita, akhirnya Tamar tinggal di rumah kakaknya, yaitu di rumah Absalom seorang diri. Nah, singkat cerita sesudah lewat 2 tahun sudah berlalu, lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya supaya membunuh Amnon karena dia telah memperkosa adiknya. Dan teman-teman sekalian, di seluruh Israel pada saat itu tidak ada orang yang secantik Absalom, artinya menarik Absalom. Perawakan tubuhnya tidak ada yang sebagus dari Absalom. Dari ujung kaki sampai ujung kepalanya tidak ada yang menandingi Absalom. Dan Absalom berkata, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Ya, Amnon menawarkan dirinya, atau bahasanya adalah dia kampanye kepada masyarakat di Israel supaya menjadikan dia sebagai seorang hakim. Dan pada waktu itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Kemudian Daud mengetahui akan hal itu, dan dia berkata kepada semua pegawai-pegawainya yang bersama-sama dengan dia di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Nah, teman-teman sekalian, pada saat itu tentara-tentara dari Absalom sudah pergi menuju ke Amon untuk berperang melawan Amon, dan di sana ada pertumpahan darah yang dahsyat. Ada 20.000 orang meninggal pada saat itu. Dan pada saat itu Absalom sedang menunggangi bagal, dan ketika dia sedang dalam perjalanan, ada ranting dari pohon terbantin yang sangat besar, sehingga Absalom tergantung di sana. Ya, dia nyangkut di ranting itu, sehingga dia tergantung antara langit dan juga bumi. Dan akhirnya Absalom meninggal. Mendengar kabar itu, Daud sangat sedih hati. Dia sedih karena anaknya telah meninggal. Sehingga sebagai ayat inti kita tadi, Daud menangis dan dia berkata, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Nah, teman-teman sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini, janganlah kita menjadi seperti Daud. Semua masalah ini dari Amnon, Absalom, Tamar, itu semua berawal daripada Daud. Kenapa? Karena Daud, dia memanjakan hawa nafsunya. Dia tidak puas dengan punya satu istri, sehingga dia melakukan poligami. Dia menikahi banyak wanita, sehingga muncullah Absalom, muncullah Tamar, muncullah Amnon, dan mereka akhirnya mempunyai satu masalah di dalam keluarga itu sendiri. Nah, janganlah kita menjadi seperti Daud. Jangan kita memuaskan hawa nafsu kita, tetapi patuhilah selalu perintah Tuhan. Jika Tuhan berkata jangan begitu, maka kita tidak boleh melakukan itu. Jika Tuhan berkata jangan begini, maka kita tidak boleh melakukan ini. Karena jika kita melanggarnya, jika kita lebih memuaskan hawa nafsu kita, maka yang terjadi adalah masalah yang datang kepada diri kita, kepada keluarga kita, terlebih dosa ada di dalam diri kita. Janganlah kita menjadi seperti Daud, biarlah kita tetap selalu menuruti perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Inilah pelajaran video Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di like dan juga komen di bawah. Dan kalau teman-teman rasa video ini layak untuk teman-teman share, silakan untuk di-share ke seluruh sosial media teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk
dinyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di HP teman-teman semua jika saya mengupload video pembelajaran Sekolah Sahabat terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran Sekolah Sahabat pada triwulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.